Seminggu setelah kepergian Seruni untuk selamanya, Marcel dan Aji kembali dari Yogyakarta. Raja mulai membahas rencana mereka untuk membuat usaha perhotelan. Mereka akan memulainya dari mencari lokasi tanah yang strategis, mencari arsitek yang akan merancang gedung hotel. Raja sangat sibuk pergi keluar kota untuk mencari lokasi yang memungkinkan mereka untuk memulai usaha. Ia, Marcel dan Aji pergi ke Semarang. Ada sebidang tanah yang sangat cocok. Mereka pergi untuk melihat sekaligus berlibur bertiga sebagai acara reuni setelah 3 tahun berpisah. Mereka menginap di sebuah hotel. Mereka juga mengamati pelayanan di hotel itu sebagai referensi. Saat keluar dari kamar hotel dan pergi ke resto di lantai dasar, mereka bertiga melihat Danang bersama Tracy dan anaknya. Wah, sialan. Dia membohongi Bu Ratu nih ceritanya. Kalau begini caranya, lebih baik kamu rebut Bu Ratu kembali, ucap Aji dengan emosi. Seandainya tidak ditahan oleh Raja, pria itu pasti sudah menghajar Danang. Kita telepon Bu Ratu. Marcel tidak kalah emosi. Ia bersiap menelepon Ratu. Namun, Raja juga menahan Marcel. Kamu kenapa? Aneh. Kamu tega melihat Ratu disakiti dan diselingkuhi seperti ini? Tidak. Tapi, kita tidak boleh melaporkannya secara langsung. Kalian cari cara yang lain. Raja memikirkan sebuah cara. Ia menyuruh Marcel membuat foto selfie dan memastikan agar Danang dan wanita itu juga terbawa di fotonya. Setelah memotret, Marcel mempostingnya di akun sosial media. Dengan begitu, mereka tidak memberitahu Ratu secara langsung. Mereka berharap, Ratu akan segera tahu tentang perselingkuhan Danang di Semarang. Ternyata dunia terasa sangat kecil bagiku. Kemanapun aku pergi, selalu saja ada masalah yang berhubungan dengan Ratu. Aku sudah menyerah akan Ratu demi dia. Karena dia sudah menyia-nyiakan kesempatan yang aku berikan, maka biarkan aku mengambil kembali hati Ratu. Dia milikku, geram Raja sambil mengepalkan tangannya. Raja membuka blokiran nomor ponsel Ratu dan mulai mengirim pesan seperti dulu. Ratu terkejut saat tiba-tiba menerima pesan dari Raja. Pesan sederhana, tapi sangat membuat Ratu bahagia. Dia membuka blokirnya, gumam Ratu sambil berguling-guling di ranjangnya. Bruk! Au! Ratu terjatuh dari tempat tidur saking gembiranya karena mendapat pesan, "Selamat malam, Queen." Pesan itu membuat hatinya berbunga-bunga kembali. Hidupnya seolah terlahir kembali. Keesokan paginya, ia juga mendapat pesan ucapan dari Raja. Pagi, siang, dan sore, selalu ada ucapan dari Raja. Walaupun mereka tidak bertemu, tapi mereka seperti telah kembali menjalin hubungan cinta. Ratu! Hei, sayang! Danang menegur Ratu yang melamun di depannya. Mereka sedang makan siang, tapi pikiran Ratu entah sedang ada di mana. Hal itu sangat dirasakan oleh Danang. Kamu sedang melamunkan siapa? Tanya Danang. Hahaha. Tidak ada kok, jawab Ratu gugup ketika ditanya Danang. Mana mungkin Ratu akan bilang kalau ia sedang memikirkan Raja. Mereka tidak lagi bekerja di tempat yang sama, Danang sedikit khawatir. Bagaimana jika perasaan tunangannya itu goyah? Yang tidak pernah disadari oleh Danang adalah Ratu tidak pernah benar-benar menerimanya karena cinta. Semua hanya karena tanggung jawab membahagiakan ayahnya. Danang mengurus bisnis Sony yang bergerak di bidang iklan dan percetakan. Ia tidak lagi menjadi seorang guru. Waktunya tidak bisa selalu berada di dekat Ratu. Raja dengan bebas mengirimkan kue setiap hari. Kue yang sama dengan 3 tahun lalu dan toko pun sama. Ia berseri-seri saat membaca pesan dari Raja. Biarkan Raja ini membahagiakan sang Ratu. Selamat menikmati cemilan manisnya. Hati-hati. Makanya jangan di dekat orang. Pasti bertanya kenapa? Jawabannya karena mereka bisa terkena diabetes, melihat wanita manis memakan kue yang manis juga. Tersenyumlah. Dasar. Ada-ada saja, gerutu Ratu. Tukang ojek online yang mengantar kue itu masih berdiri di depan Ratu. Ada apa Pak? Itu Mbak. Katanya dia minta balasan di kartu ucapan itu. Oh. Ratu kebingungan untuk membalas apa. Bapak keluar dulu dari ruangan saya dan tunggu di depan. Saya akan membuat jawabannya. Setelah tukang ojek itu keluar dari ruangannya, ia menempelkan bibirnya di bagian dalam kartu ucapan itu.
Ia memberikan cap bibir sebagai jawaban. Setelah memasukkan kartu itu ke dalam amplop, ia memberikannya kepada tukang ojek. "Ini Pak. Katakan juga, terima kasih atas kuenya," ucap Ratu. "Baik Mbak. Saya permisi," pamit tukang ojek itu. Ratu senyum-senyum sendiri di dalam ruangannya. Sudah lama, ia tidak merasakan perasaan yang sangat menyenangkan seperti saat ini. Ia teringat dengan kisah pacaran mereka yang hanya berjalan selama 3 hari. Kenangan paling melekat di hati Ratu adalah hari di masa mereka berlibur bersama di pantai. "Apa maksudmu melakukan ini Raja? Kita sudah sepakat untuk melangkah di jalan masing-masing, tidak saling berbagi perasaan lagi. Sikapmu kepadaku membuat aku tidak bisa melupakan cinta kita," lirih Ratu. Ia menghela napas panjang. Selama 1 minggu, Raja terus mendekati Ratu seperti yang dilakukannya dulu. Gadis itu tidak tahan lagi. Ia menelepon Raja dan mengajaknya bertemu. "Hai Bu Ratu. Ada apa?" "Saya tidak membuat onar di sekolah," goda Raja sambil tersenyum manis penuh godaan. Ia juga menatap Ratu tanpa berkedip. Ia menopang dagunya di meja dan terus menatap gadis yang sangat dirindukan selama 3 tahun ini. "Jangan mengalihkan pembicaraan. Kamu pasti tahu alasan aku mengajakmu bertemu di sini. Katakan padaku. Apa maksudmu dengan semua pesan dan kiriman kue itu?" "Kamu tahu aku sudah bertunangan," ucap Ratu. "Aku tahu, tapi..." Nandang Sin. Igeuliwoyo. "Aku merindukanmu, Queen. Aku tidak mengerti dan malas untuk menerjemahkannya. Berhenti menggangguku," ancam Ratu. "Aku suka cap bibir darimu," goda Raja. Ia mengambil kartu dengan cap bibir dari Ratu lalu mengecup kertas itu. Ratu bersemu merah. Ia lupa telah melakukan hal bodoh itu. "Berikan itu." "Aku melakukannya karena aku pikir kuenya dari Mas Danang." "Kembalikan itu padaku." Ratu menadahkan tangan. Ia meminta kartu itu kembali. Bukannya memberikan kartunya kepada Ratu. Raja bangun dan mengecup tangan Ratu, membuat gadis itu terkejut. Hampir saja ia berteriak karena terkejut, Raja tiba-tiba mengecup telapak tangannya. "Aku memutuskan untuk mengejarmu lagi. Berikan aku kesempatan untuk memperjuangkan cinta kita. Aku tahu, kamu masih sangat mencintaiku, sama seperti aku yang masih mencintaimu. Cintaku masih sama seperti dulu. Kembalilah padaku, Queen." Raja mengulurkan tangan ke arah Ratu. Ratu bangun dan menggeleng. "Kamu tahu, alasan terbesarku mengakhiri cinta kita itu karena apa? Ceritanya tidak akan berbeda Raja." "Maaf. Maaf." "Hicks." Ratu segera berbalik pergi. "Aku tahu Queen. Aku akan mencoba mengambil hati ayahmu. Aku tidak akan menyerah kali ini. Apalagi, laki-laki itu sangat tidak pantas untukmu. Dia sudah berkeluarga. Kau akan mengetahuinya sendiri, aku jamin itu." Raja menatap punggung wanita terkasihnya itu dengan tatapan sendu. Ia tahu perasaan Ratu padanya belum berubah. Namun, demi sang ayah, ia masih tetap bertahan untuk bertunangan dengan Danang. Danang dan Ratu memutuskan untuk segera menentukan hari pernikahan. Awalnya, Ratu masih meminta waktu beberapa bulan kepada Sony dan Deki. Namun, ia takut hatinya goyah karena mantan kekasihnya terang-terangan mengatakan ingin mengejarnya. Jika Ratu tidak mencintai Raja, hal itu tidak akan menjadi masalah. Perasaannya kepada Raja sangat kuat dan itu pasti akan menjadi masalah. Ia tidak bisa menjamin jika hatinya akan tetap bertahan atau berlari menghampiri cintanya, Raja. Malam ini, Danang, Sony, Deki, dan juga Ratu. Mereka sedang membicarakan tanggal pernikahan di sebuah resto. Danang sedikit terkejut karena Ratu sendiri yang meminta tanggal pernikahan dipercepat. Ia merasa senang, karena akhirnya Ratu bersedia menikah dengannya. Saat acara makan malam berlangsung, ponsel milik Danang terus berbunyi. Karena merasa terganggu, ia mematikan ponselnya. Ratu melirik ke arah Danang. Wajah laki-laki di sampingnya itu jelas sedang gugup. Namun, entah karena apa, ia jadi penasaran dengan panggilan yang berulang-ulang itu. "Terima saja dulu Mas. Siapa tahu itu hal yang penting," ucap Ratu. "Iya. Benar kata Ratu. Terima saja dulu," sahut Sony. Danang berpamitan dan pergi ke toilet. Ia berdiri di depan pintu.
mengaktifkan kembali ponselnya dan menelepon nomor itu. Ratu diam-diam mengikuti Danang. Ia menguping pembicaraan Danang dengan seseorang di ujung telepon yang lain. Entah apa yang dikatakan orang dalam telepon itu. Ratu mendengar Danang berteriak. "Aku sudah bilang padamu. Jangan menggangguku lagi." Danang memutus sambungan telepon setelah berteriak. Danang masuk ke dalam toilet pria. Ratu bersembunyi di balik tiang, tak jauh dari tempat Danang berdiri. Siapa yang menelepon Mas Danang sebenarnya? Kenapa ia sangat marah? Ratu bergegas kembali ke meja mereka. Sebelum Danang kembali, ia sudah duduk tenang di sana. "Siapa itu?" tanya Sony saat melihat anaknya kembali. "Rekan bisnis, Pak." Danang menjawab singkat. "Oh, karena Danang sudah di sini, bagaimana kalau kita beritahukan hasil diskusi kita?" tanya Deki kepada Sony. Oke. Jadi, Ratu, Danang, kami sudah sepakat untuk melaksanakan pesat pernikahan bulan depan. Kalian sudah siapkan? Tanya Sony pada keduanya. Iya. Mereka setuju dengan keputusan kedua belah pihak. Bulan depan, mereka akan menikah. Ratu merasa lega setelah mereka menentukan tanggal. Ia tidak khawatir lagi dengan hatinya yang mungkin akan berubah. Ia hanya perlu menghindari pria itu selama menunggu hari pernikahan tiba. Raja masih mengirimi pesan yang sama. Walaupun, ia mendapatkan jawaban yang kasar dari gadis itu. Namun, ia tidak menyerah. Sudah malam, sudah waktunya ia mengirim ucapan selamat malam untuk Ratu. Belum sempat ia mengetik pesan, gadis itu sudah lebih dulu mengirim pesan kepada Raja. Bulan depan, tanggal 12, aku akan menikah dengan Mas Danang. Aku secara resmi mengundang kamu dan kedua sahabatmu. Mereka menghadiri pertunanganku dulu. Jadi, pastikan mereka menghadiri pernikahanku. Selamat malam. Ah! Raja menghajar dinding kamarnya dengan emosi. Wajahnya merah padam. Tangan yang menghajar dinding itu berwarna biru keunguan. Aku tidak akan tinggal diam. Aku tidak akan membiarkan dia menyakitimu. Tatapan mata itu begitu tegas, menyiratkan kebencian yang dalam terhadap orang yang akan menikah dengan ratunya. Ia menelepon kedua sahabatnya dan meminta mereka untuk membantunya mengungkap pernikahan Danang dengan wanita di Semarang. Seandainya saja ia bisa memberitahukan hal itu secara langsung, mungkin itu akan lebih cepat selesai. Namun, ratu wanita yang sulit dipahami dan mudah sekali salah paham. Raja khawatir, ia malah marah padanya jika Raja memberitahu soal Danang. Ia harus memanfaatkan situasi dengan baik. Ia mengirim seseorang untuk mengikuti Danang setiap hari. Mengawasi keseharian Danang dan memberitahukan kepadanya jika Danang pergi keluar kota. Ia yakin, jika Danang pergi keluar kota, itu pasti untuk menemui istrinya. Semakin dekat hari pernikahan Ratu dan Danang, tetapi masih belum ada kesempatan untuk membongkar pernikahan pria itu. 10 hari lagi, Ratu akan menikah dengan laki-laki yang sudah menipunya. Menikah di belakang Ratu dan menjadikan gadis itu sebagai calon istri kedua. Bagaimana ini? Tinggal beberapa hari lagi. Apakah dia akan benar-benar menikah dengan pria brengsek itu? Tanya Aji dengan geram. Walaupun dulu ia membenci Ratu. Namun, melihat mantan gurunya itu ditipu, sebagai mantan murid dan teman dari orang yang mencintainya, ia tidak bisa tinggal diam. Aku akan pergi ke Semarang dan membuat sandiwara. Aku yakin, wanita itu juga tidak akan rela jika suaminya menikah lagi. Marcel memberi usul kepada Raja. Benar. Aku setuju dengan usul dari Marcel. Bagaimana denganmu? Tanya Aji kepada Raja. Semua yang akan mereka lakukan adalah demi dia dan Ratu. Tanpa persetujuan Raja, mereka tidak akan bergerak. Apa dia akan marah? Raja memikirkan reaksi Ratu. Bagaimana jika mereka dianggap membuat-buat cerita? Itu membuat Raja takut. Atau kita culik pengantin wanita dari pelaminan? Tanya Aji. Beruak. Astaga! Mama, ada apa? Tanya Raja. Mereka berdua terkejut karena Haruna tiba-tiba saja membuka pintu. Siapa yang mau kalian culik? Kalian akan berbuat kejahatan, hah? Tidak tante. Itu, kami sedang membuat skenario untuk iklan pembukaan hotel kami, jawab Marcel mencari alasan. Mereka tidak bisa mengatakan kebenaran kalau mereka sedang berencana menculik Ratu. Benar Raja. Benar Mah.
Putra mama ini anak yang baik. Sahabat-sahabat raja juga sangat baik. Bagaimana kami bisa memikirkan hal jahat, ucap raja. Oke. Mama percaya kepada kalian. Mama kesini karena ingin membawakan camilan buat kalian. Kalian makan dulu, ucap Haruna sambil menaruh baki di lantai. Haruna pergi setelah menaruh baki berisi es jeruk dan makanan ringan untuk menemani mereka mengobrol. Untung saja, Marcel mencari alasan yang sangat masuk akal. Mereka membuat Haruna percaya sementara ini. Setelah Haruna menutup pintu dan kembali ke kamarnya, raja memukul mereka berdua. Kalian hampir saja membuat ibuku kena serangan jantung. Pikirkan ide yang lain. Jangan ide kriminal, tandas raja. Menurutku, kita coba saja saran yang pertama. Biarkan Marcel pergi ke Semarang dan bicara dengan wanita itu, ucap Aji. Oke. Apa kamu bisa memastikan kalau Ratu tidak akan tahu soal ini? Tanya raja memastikan. Ia harus memastikan Danang dan Ratu tidak mengetahui tentang kepergian Marcel ke rumah wanita itu. Aku harus mencari tahu tentang wanita itu lebih dulu. Sepertinya, aku mendengar Danang memanggil nama wanita itu. Kita cari di sosmed, usul Marcel. Mereka mencari di ponsel masing-masing. Mencari nama Tracy bukanlah hal mudah, karena ada banyak nama seperti itu. Namun, mereka memiliki firasat kalau wanita itu pasti berteman dengan Danang. Mereka mempersempit pencarian di pertemanan Danang. Setelah 1 jam. Dapat? Aji berseru senang. Kalian lihat? Dia mirip kan? Tanya Aji kepada 2 sahabatnya. Tepat. Tracy Winanta. Aku akan pergi mencari alamatnya. Doakan aku berhasil, pinta Marcel. Pasti, kami doakan. Kapan kamu pergi? Tanya Aji. Malam ini. Kita tidak boleh membuang-buang waktu. 10 hari itu akan berlalu dengan cepat. Jadi, aku juga akan bergerak cepat, katanya dengan mantap. Malam itu juga, Marcel pergi dengan penerbangan malam. Ia selalu berharap jika Raja dan Ratu tidak bersama karena gadis itu tidak punya hati. Awalnya dia pikir, Ratu berbuat demikian karena hanya main-main dengan Raja. Namun, ia salah. Ratu dan Raja saling mencintai, tapi terpaksa berpisah karena suatu alasan.